Shalom, selamat malam. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sedikit menanggapi dengan pandangan yang berkembang di luaran sana mengenai pemahaman tentang iman Kristiani. Banyak kita mendapatkan hal-hal yang mungkin akan membingungkan bagi para orang-orang percaya, atau terutama sekali bagi mereka yang baru-baru bertobat atau baru-baru percaya kepada Tuhan, yang masih belum memiliki banyak pengetahuan. Untuk itu, di tengah perkembangan zaman dan media komunikasi yang begitu mudah didapat, dan banyak orang memiliki kebebasan untuk berpendapat, untuk menyatakan pengajaran dan lain sebagainya. Apalagi yang notabene mengatasnamakan dirinya seorang hamba Tuhan atau pendeta, kita harus waspada, ya, supaya kita jangan diombang-ambingkan, bahkan dininabobokan oleh hal-hal palsu yang tidak sehat, pengajaran-pengajaran yang tidak menyehatkan iman percaya kita, kerohanian kita, sehingga kita semakin tersesat. Oleh sebab itu, menyikapi banyak hamba-hamba Tuhan yang seringkali melihat, wah, saya sudah ketemu Tuhan Yesus Kristus, saya sudah sering turun naik ke surga, dan lain sebagainya. Secara sederhana saya mau menggambarkan bahwa kita diciptakan oleh manusia sebagai manusia seutuhnya, dengan hikmat, akal budi, pikiran, perasaan, kehendak, jiwa, tubuh, dan roh. Oleh sebab itu, ini semua merupakan warisan atau bekal karunia yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita, yang harus kita pergunakan semaksimal mungkin, seperti dalam perumpamaan tentang talenta. Dan kita harus menggunakan semua berkat yang sudah Tuhan percayakan, titipkan kepada kita, untuk kita gunakan dengan baik dan benar, dan untuk kemuliaan namanya saja. Jadi saya pikir kita tidak usah berbuat aneh-aneh, karena memang banyak sekali kesulitan, permasalahan yang terjadi di dunia yang semakin rusak ini, sehingga orang dengan mudah akan mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran yang menjual ayat-ayat firman Tuhan, ya, dengan ajaran-ajaran palsu yang tujuannya untuk menarik keuntungan pribadi, baik itu ketenaran, mendapatkan materi, atau apapun juga tujuan-tujuan yang tidak murni di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, jika ada seseorang yang mengikrarkan, saya sudah ketemu Tuhan Yesus Kristus, saya sudah berjumpa dengan Dia secara pribadi, bahwa Tuhan sudah memberikan sesuatu karunia yang khusus kepada dia, ya memang itu bisa terjadi pada diri seseorang. Tapi apabila karunia itu juga disalahgunakan, tujuannya untuk memegahkan dirinya, untuk menarik keuntungan yang saya sampaikan di depan tadi, itu sungguh tidak elok, ya, itu tidak sehat dan tidak baik. Sesungguhnya firman Tuhan mengatakan bahwa Dialah Immanuel, Dia telah menyertai kita. Jadi dimanapun kita, orang-orang percaya, berada, Dia ada di sana. Permasalahannya kan kita kadang-kadang tidak yakin dengan iman kita, kita tidak menyadari kehadiran Dia di dalam kehidupan kita, sehingga orang kadang-kadang cari yang aneh-aneh, bahwa dia harus mengadakan semedi, dia harus masuk ke kamar, ya, berpuasa dan lain sebagainya, sampai dia menjumpai Tuhan di sana. Bukan saya tidak setuju dengan cara-cara seperti itu, tapi sesungguhnya Tuhan yang lebih real kita rasakan adalah dalam kehidupan pribadi kita, bahwa Dia bekerja di dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan kehidupan kita. Dan kalau firman Tuhan menjelaskan, ya, Dia akan lebih terasa kehadirannya pada saat kita mengunjungi orang-orang yang sedang menderita, orang-orang yang sedang lemah, orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang sedang butuh pertolongan kita. Ya, di sana Dia justru hadir lebih kuat. Oleh sebab itu, orang-orang yang telah diberikan anugerah, merasakan dirinya sudah dikasihi Tuhan sudah taruh kasihnya dalam kehidupan dia harus banyak juga memberi, jadi berkat dan menolong orang-orang yang butuhkan pertolongan, ya. Jadi seperti saya bilang tadi, Tuhan bisa ditemui di mana saja,
Itu tergantung pengakuan iman kita. Di setiap tingkah laku tindakan kita melakukan bahwa Tuhan ada, Tuhan beserta kita. Dan bagi kita sebagai manusia ciptaannya, pergunakan tubuh jiwa roh kita, akal budi kita, pikiran kita, semuanya untuk kemuliaan, untuk berbuat kebaikan terhadap sesama, terhadap Tuhan. Karena hukum yang utama adalah kasih Tuhan Allah dengan segala pikiran, akal budi, kekuatan, ya, jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia, ya, seperti dirimu sendiri. Nah, dua hukum itu yang kita harus lakukan, bukan bertindak yang aneh-aneh. Ya, jika kita menganggap bahwa kita harus melalui puasa, kita harus melalui menyendiri untuk dapat bertemu dengan Tuhan, kadang-kadang yang ketemu bukan Tuhan, ya. Kita masuk ke tempat sepi di gudang, ya, takutnya ketemunya Tuhan gudang, bukan Tuhan Yesus, ya, bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebab Dia telah mengaruniakan segala sesuatu dalam hidup kita, dan kita menggunakan semua itu untuk puji, hormat, kemuliaan bagi nama Dia. Jadi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, dan kita tahu perbuatan kita bukan hanya cuma berdoa, tapi kita bertindak, kita peduli, kita mengasihi, ya. Jadi kadang-kadang saya juga agak prihatin, banyak orang hanya jualan ayat firman Tuhan, pintar berkata-kata, ya, tapi perbuatannya nol, ya. Contohnya ada yang mengaku jenderal bintang 5, pasukan Allah yang maha perkasa, pada saat terjadi musibah COVID keluar kamar saja tidak berani. Nah, ini kan yang iman yang nol, yang kosong, yang tidak ada perbuatan. Jadi antara perbuatan, perkataan, tindakan itu berbeda atau berlawanan. Nah, orang-orang seperti ini tidak patut kita yakini, kita percaya, tapi dengan kasat mata saja kita bisa melihat, ya, kita bisa menilai, gitu. Kalau kita mengikuti orang-orang yang tidak baik dan tidak benar seperti ini, iman kita pun akan jadi tidak baik dan tidak benar. Oleh sebab itu belajarlah dengan ajaran-ajaran yang sehat, berlaku baik, nggak usah aneh-aneh. Pergunakan semua talenta yang ada pada kita, kemampuan kita untuk mengasihi sesama kita, untuk menolong semua saudara kita, dan untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Memang dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita juga harus mengejar karunia-karunia. Ya, kalau bisa semua karunia kita kejar, tapi yang nomor satu terpenting, Tuhan mengatakan bahwa semua karunia yang Dia berikan, ya, yang kita dapatkan itu untuk kepentingan tubuh Kristus, untuk kepentingan membangun tubuh Kristus. Jadi bukan untuk supaya kita keren-kerenan, kita sombong-sombongan, kita merasa bangga, hebat, tidak. Sebab firman Tuhan prinsipnya pada saat kita dipercaya sesuatu oleh Tuhan itu dituntut tanggung jawab. Oleh sebab itu kita harus dengan penuh tanggung jawab menerima karunia dan menggunakannya dengan baik dan benar, ya, untuk kepentingan orang lain, bukan untuk menyombongkan diri, bukan juga untuk membangga-banggakan, tapi semata-mata kita bergunakan semua itu untuk kebaikan tubuh Kristus, untuk banyak bermanfaat, mengabdi kepada Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang-orang yang membutuhkan. Oleh sebab itu sekali lagi, pergunakan akal sehat, pikiran saudara, ya, yang bukan berarti kita mengandalkan pikiran manusia, bahkan menggunakan hikmat manusia, tapi kita tahu, yakin, percaya kita diciptakan sebagai manusia, kita diberikan anugerah pikiran, hikmat, itu yang jelas-jelas yang harus kita pergunakan dan manfaatkan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jadi jangan sejauh pikiran kita, hikmat kita tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ya, tidak bertentangan dengan kebenarannya, itu harus kita maksimalkan, ya. Tapi kalau juga orang-orang yang sudah terlalu mengandalkan hikmat pikiran dan tidak mengakui bahwa itu sebagai anugerah Tuhan, ya, itu kan dia juga berdosa kepada Tuhan yang telah memberikan karunia hikmat dan pikiran kepada kita. Oleh sebab itu kita harus sehat di dalam pengajaran, pemahaman yang benar, sehingga hidup kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh dongeng, pengajaran-pengajaran yang tidak benar dan tidak sehat, yang saat ini banyak sekali dipercaya dan diikuti oleh orang, sehingga para pengikutnya menjadi orang-orang yang gak jelas, ya, orang-orang yang tidak punya pendirian, tidak punya prinsip. Padahal kita tahu bahwa pendirian, prinsip dasar kehidupan manusia adalah firman Tuhan, dan hanya di dalam pondasi kehidupan iman kita kepada Tuhan yang hidup, Tuhan Immanuel yang menyertai kita hidup, kita berkembang, kita belajar, kita bertumbuh, kita bergerak, dan kita berbuat.
semua satu untuk dalam pimpinan kuasa Roh Kudusnya, dan semua bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan tubuh Kristus, untuk kepentingan sesama, dan untuk kepentingan kehidupan. Terima kasih, itu aja renungan singkat dari saya. Semoga renungan ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita tidak menjadi orang-orang yang mudah diomong-ambingkan oleh ajaran-ajaran palsu manusia yang hanya ditujukan untuk kepentingan dirinya, bukan kepentingan Tuhan. Selamat sore, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.